Pedagang yang gengsi nahan-nahan harga. Misalnya gini, ada pedagang sepatu yang modalnya itu sepatunya 20.000, dijual 70.000, ditawar 50.000 dia nggak mau. Aneh kan? Nih pedagang sepatu nih, lagi dagang gitu ya. Ada mbak datang nih. Abang, yang ini berapa? Oh ini 70.000 mbak. Aduh mahal abang 50 ya. Ah nggak dapet, belum dapet modalnya. Bohong nih pedagang ya kan. Tapi si pembeli punya trik sendiri. Oh ya udah, gue tinggal antar juga dipanggil. Kok nggak dipanggil, apa gue kurang seksi ya? Udah pakai rok mini, pakai tank top kok. Dia jatuhin dompet. Ya jatuh. Ambil dompet, Aduh, kok nggak dipanggil juga, kenapa ya? Gue jalannya sambil goyang kali ya. Bang 50 bang. 50 bisa nggak 50? Ibu saya adalah seorang guru SD di salah satu SD negeri di dekat dusun saya. Makanya dari kecil saya udah terbiasa makan buku paket ya. Cuman di SD ibu saya ini, rata-rata siswa per kelasnya itu 8 anak. Dan saya pernah baca artikel, ini, UNESCO pernah mensurvei bahwa bisa dikatakan dalam 1 menit, 4 siswa Indonesia putus sekolah. Di SD ibu saya ini kan 8 anak nih. 2 menit habis. Ibu saya lagi ngajar ya kan, 8. Matematika ya. Ibu saya nulis, nengok tinggal 4. Nulis, nengok tinggal 2. Nulis langsung nengok. Lo tahu nggak negara yang paling banyak melakukan operasi plastik itu apa ya? Korea Selatan, ya tepat sekali. Oke, gue serius lagi. Yang paling banyak melakukan operasi plastik itu adalah Korea Selatan ya. Menurut statistik katanya 76% wanita melakukan operasi plastik, 70% cowok melakukan operasi plastik dengan model muka yang sama. Dengan model muka yang sama. Ini gue takutnya kalau terus-terus begini 10 tahun lagi di Korea Selatan muka orang semua sama. Kalau muka orang semua sama, lo tahu pekerjaan apa yang paling enak? Anak saya harus hebat dalam hal matematika. Sampai saya ancam, kalau sampai nilai matematikamu jelek, jangan panggil saya papa. Ini serius. Kemarin pulang-pulangan saya tanya, gimana nilainya matematika? Bapak ini siapa ya? Anak siapa seperti itu? Kalau bukan anak jawara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maju bareng. Silakan, biar penuh. Apakah saya takut? Orang yang takut kalah berarti orang yang tidak pernah merasakan menang. Nggak perlu tepuk tangan. Silakan tertawa. Saya harap Anda bisa belajar dari saya. Jangan dari mereka. Karena pelajaran terbaik adalah bukan yang terburuk. Saya Cak Lontong, salam lembar. Ada teman saya yang protes, Jar, ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Toh kita orang Indonesia. Lah, menurut saya bahasa mesti dijaga supaya nggak terkontaminasi. Kalimat teman saya tadi sama kayak, ngapain sih belajar demokrasi? Toh kita udah dapat kursi. Demokrasi mesti dijaga supaya nggak terdinasti. Udah gitu. Di bahasa Indonesia tuh satu kata punya banyak makna, teman-teman. Contoh kata setan. Kata setan akan berubah makna jika sudah sampai daftar menu warung makan. Ceker setan, lalapan setan gitu. Setahu saya setan diturunkan ke bumi untuk menyesatkan umat manusia, bukan untuk menjadi pedes. Dan gak ada orang yang imannya goyah tersesat gara-gara kepedesan gitu. Ateis gitu. Kamu kenapa ateis makan rawon, Pak? Gitu. Entah kenapa kuahnya logis gitu. Indonesia tuh negara dengan budaya tuh udah luar biasa gitu. Kita punya bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia. Ada 748 bahasa daerah. Ada yang bisa sebutin nomor 48? Indonesia punya banyak banget bahasa daerah gitu. Di Bogor itu kan rata-rata ngomongnya pakai bahasa Sunda ya. Tapi tiap daerah dialeknya beda-beda. Yang paling enak tuh ngomong sama orang Lewiliang. Karena mereka kalau ngomong Sunda suka nanya sendiri, jawab sendiri. Iya, jadi kalau lu nggak ngerti nih nggak masalah, yang penting lu ikutin aja kata belakang dia. Saya, reka mana? Reka kuliah, heeh. Nggak sarapan encan? Encan. Mampir atuh?
Ikutin aja gitu. Andai ku tahu, bapakmu tahu, bila tak ada janda, terpaksa waria, rasanya sama, cuma tempatnya beda. Saya dengan Chris pernah naik motor ya. Motor metik. Chris bawa motor tuh aneh. Motornya pendek, dia tinggi. Dia kalau bawa motor, stangnya kena lutut. Belok kiri kena klakson, tit. Belok kanan kena starter, zzz. Jadi kalau dia belok, zizat, zizat, zizat. Peserta yang lain tuh resah karena Chris tena pakai bahasa Inggris. Buat apa kita resah? Seharusnya resah kan Chris. Dia tena bahasa Inggris, penontonnya Indonesia. Penonton tertawa karena dia bule. Bule Saya nih, di Bali tena bahasa Indonesia, penontonnya bule. Orang terkaya di Indonesia saat ini, kaya nggak pernah sombong, nggak pernah pamer. Anda semua tahu orang terkaya di Indonesia? Orang terkaya di Indonesia ini bukan seperti yang ada di media, di berita itu semua hoax semua. Hoax semua itu. Orang terkaya di Indonesia itu namanya sederhana, Kamidi. Bukan Mukidi loh ya, Kamidi. Bener. Kalau nggak percaya nanti ya, kalau Anda kembali ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia, dimanapun, di billboard, di majalah, di koran, di apapun, kalau ada iklan, dijual apapun, mau tanah ribuan hektar, dijual perusahaan, dijual apapun lah, hubungi Kamidi. Nomor handphonenya aja banyak gonta-ganti. Semua yang dijual itu punya siapa? Kamidi. Berarti orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya adalah Kamidi. Di kampung saya itu, kalau kita bermain bola itu, kita tidak pernah berpatokan pada waktu 2 kali 45 menit. Permainan bolanya akan berakhir ketika sudah terjadi baku pukul. Tiap hari begitu, baku pukul baru pulang. Baku pukul baru pulang. Sampai-sampai kalau ada orang tua yang cari dia punya anak begitu, Martin, pulang, sudah malam ini. Ah, sabar mama, belum baku pukul ini. Martin, cepat sudah. Kau belajar besok sekolah pagi. Ah iya mama, sedikit lagi. Hei Tinus, kau ke sini. Maaf ya kawan, sepu mama sudah panggil. Saya pulang duluan. Biasanya tuh kalau di ruang tamu tuh kita cuma lihat-lihat sekeliling ruang tamu aja ya kan. Ada foto-foto keluarga ya kan. Ini foto anaknya Bu. Iya. Udah besar Bu ya. Iya. Terus ini sebelahnya siapa Bu? Ini kan saya tadi. Oh iya pangkling saya Bu, maaf. Maaf. Terus ini sebelahnya ini kok ada yang pakai sorban, ini suaminya Bu? Bukan. Kakeknya? Bukan. Terus siapa Bu? Ini kan Imam Bonjol.